pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya berharap kalian semua di dalam keadaan sehat, keadaan baik, keadaan sukacita. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk belajar. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar lagi. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kami dengan memberikan hikmah dan kemampuan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, saya rindu kita bersama-sama mengucapkan salam dan tepuk PPK. Ya anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran yang ketiga, subtema 1 buku tema yang ke-6, di mana hari ini kita mau belajar lagi tentang interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam. Ya, untuk interaksi manusia dengan alam tentu kita sudah mempelajarinya juga. Secara garis besarnya kita sudah mempelajarinya pada semester yang lalu. Dan hari ini kita akan memperhatikannya lagi, tentang interaksi manusia dengan alam. Ya, berbicara tentang interaksi, kira-kira apa itu interaksi? Ada yang tahu? Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi itu adalah hubungan komunikasi timbal balik, baik antara satu orang dengan orang lain, atau satu orang dengan kelompok, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi itu adalah maksud atau penjelasan arti dari interaksi ini. Nah anak-anak, namun hari ini kita akan melihat bahwa manusia selain berinteraksi dengan sesama, manusia juga dapat berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam, sosial, budaya maupun ekonomi. Nah, kita dalam pelajaran ini kita akan melihatnya satu persatu bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, dengan sosial, dengan budaya maupun ekonomi. Berbicara tentang interaksi manusia dengan alam, kita perlu menyadari bahwa dalam interaksi tersebut terjadi proses saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Manusia mempengaruhi alam, tapi juga alam dapat mempengaruhi manusia. Jadi dalam interaksi manusia dengan alam terjadi proses saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, contoh yang dapat kita perhatikan adalah bagaimana lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia. Karena lingkungan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Jadi lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar, pengaruh yang penting bagi kehidupan manusia. Sehingga di sana akan terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan. Sementara manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Manusia pun sangat berpengaruh bagi lingkungan. Dalam hal ini, pengaruh yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan adalah memelihara dan melestarikan lingkungan. Jadi lingkungan itu dijaga, dipelihara, dilindungi,
dilestarikan. Tujuannya adalah bukan untuk apa, tapi itu untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Jika lingkungan baik akan membawa keuntungan bagi manusia, tapi jika lingkungan mengalami kerusakan, itu pun akan membawa dampak yang buruk, kerugian bagi manusia. Nah, lingkungan yang dihadapi manusia tiap-tiap hari itu terdiri atas alam, sosial, budaya maupun ekonomi. Nah, kita akan melihat satu persatu. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu, atau lingkungan alam itu terbentuk secara alami tanpa keterlibatan atau campur tangan dari manusia. Contoh lingkungan alam yang terbentuk secara alami itu adalah gunung, bukit, sungai, hutan, dan lautan. Itu beberapa contoh lingkungan. Sedangkan lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar masyarakat dengan lingkungan. Ya, jadi lingkungan sosial budaya itu berbicara tentang masyarakat yang ada di dalam satu lingkungan, bagaimana mereka membangun interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan cara apa tadi? Dengan cara menjaga, merawat, melindungi, dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Sementara lingkungan ekonomi itu adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi itu adalah faktor ekonomi yang memiliki pengaruh, yang mempengaruhi usaha-usaha yang ada di sekitar kita, yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Nah, anak-anak, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa interaksi manusia dengan alam itu sangat penting, karena keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia membutuhkan alam, alam juga membutuhkan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak kalian membaca di buku kalian. Ayo membaca halaman yang ke-18. Jadi sebelum kalian kerjakan tugasnya, tolong baca, ayo membaca halaman 18. Nah, tugas untuk kalian kerjakan pada pagi hari ini adalah yang pertama, ayo kerjakan halaman 19, dan yang kedua adalah ayo lakukan halaman 20. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Selamat mengerjakan tugasnya, harus dikerjakan dengan benar dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.